Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1966-1969. Di dalam markas besar Quantum Fund di New York, Amerika Serikat, Soros mengerutkan kening ketika dia melihat tim yang sibuk. Suasana hatinya yang baik dari sebelumnya telah hilang. Meskipun dia tahu bahwa tindakan balasan pemerintah Summerland pasti akan datang, dia tidak berharap pemerintah Summerland menusuk jantungnya dari sudut yang aneh pada saat yang kritis ini. Ini jelas terlihat seperti sesuatu yang akan dilakukan Jasper. Itu dilakukan dengan indah sambil berdampak dan langsung ke intinya. Suara Rogers dari samping membuat Soros menoleh. Kemudian, dia berkata, "Menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa menghentikan serangan terhadap kamar dagang Haddock, dan sebaliknya kita harus mengintensifkannya." Rogers merenung sejenak dan berkata, "Sebenarnya, semua orang termasuk Anda dan Jasper mengabaikan masalah yang sangat penting. Ya, pencatatan perusahaan milik negara ini akan membawa banyak modal swasta, beberapa bahkan asing, ke pasar saham Summerland A untuk membeli saham perusahaan milik negara ini, tetapi ini akan menghasilkan efek sifonik. Badan usaha milik negara ini merupakan inti penyerap modal. Mereka tidak hanya menyerap dana eksternal tetapi juga dana di saham perusahaan lain di pasar Asare asli. Perusahaan lain khawatir tidak ada tempat bagi mereka untuk melakukan lindung nilai, tetapi ketika perusahaan milik negara ini memasuki pasar, mereka mau tidak mau akan menjual sahamnya dan membeli saham perusahaan milik negara. Begitulah sifat kaum kapitalis. Baik pemerintah Summerland maupun Jasper tidak dapat mengubah ini. Dalam keadaan seperti itu, pasar saham A tampaknya telah stabil, tetapi pada kenyataannya, sebagian besar dana telah disedot oleh perusahaan milik negara sementara saham perusahaan yang tersisa akan menghadapi kesulitan. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menghancurkan kamar dagang Haddock sepenuhnya." Soros mengerutkan kening dan berkata, "Jika itu masalahnya, kita harus membakar dana yang kita gunakan untuk mempersingkat pasar. Itu tidak bisa dihindari." Rogers menepuk pundak Soros dan berkata, "Memang ada pemenang di pasar modal, tetapi tidak ada dewa yang akan selalu menang tanpa kehilangan uang. Pada titik ini, saya dan Anda, serta investor kami, akan setuju dengan ini." Soros mengangguk perlahan dan berkata, "Ya, apa yang kamu katakan itu benar. Maka kami akan meningkatkan upaya kami untuk menghancurkan kamar dagang Haddock." Pada saat ini, konferensi pers ditutup dalam sekejap sementara tahap lelang panggilan juga telah resmi berakhir. Di pasar berjangka, tarik ulur bahan makanan terus berlanjut. Sementara kedua belah pihak masih bertransaksi dengan kecepatan $100 juta Somer per menit, pasar Asare telah memicu riak besar. Sejumlah besar dana mengalir dari luar, termasuk dana domestik dan hot money luar negeri. Sementara itu, uang panas mulai mengalir ke pasar Asare seperti hiu yang berbau darah. Tujuan mereka bersatu, dan mereka menyasar sejumlah BUMN yang baru saja go public ini. Dipimpin oleh dua perusahaan minyak besar dan didukung oleh industri komunikasi, harga saham perusahaan milik negara ini melonjak, memimpin tren kenaikan masing-masing sektor dan pasar secara keseluruhan. Setelah 10 menit pembukaan, Asares dibuka pada 2.434 poin. Itu telah dibuka lebih tinggi dan bergerak secara bertahap ke atas. Saat ini, berada di 2.499 poin dan mencapai 2.500 poin kunci. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menembus titik ini. Di antara mereka, perusahaan milik negara yang baru terdaftar telah mencapai batas harian mereka segera setelah perdagangan dimulai. Saat ini masih ada aliran dana yang besar, sementara sudah sampai batasnya, kuotasinya masih naik. Bas menekan kegembiraannya dan berkata, "Dilihat dari situasi ini, tidak masalah bagi perusahaan milik negara ini untuk membuat lebih dari 15 batas harian untuk pasar." Akibat kabar baik yang diperoleh dari pencatatan BUMN ini, harga saham subsektor rantai industri hulu dan hilir terkait juga naik dan pasar membaik. Saat Bas selesai mengatakan itu, pasar Asare secara resmi menembus angka 2.500 poin dan melampaui 10 poin dalam satu tarikan napas. Serangan mulai melambat mendekati 2.510, tetapi masih meningkat. "Baik sekali." Jasper menghela napas lega dan berkata, "Kami membuat pilihan yang tepat dengan bertaruh pada ini." Sentimen di pasar lebih antusias dari yang dibayangkan Jasper. Perusahaan milik negara ini menutup batas harian mereka dalam beberapa menit setelah listing, membawa hampir puluhan miliar dana ke seluruh pasar Asare. Sementara itu, arus masuk ini masih terus meningkat.
Uang panas ini tidak hanya menghidupkan kembali pasar Asare tetapi juga menghilangkan banyak pesimisme di pasar karena serangan kuantum fund baru-baru ini. Selama 2 jam berikutnya, pasar mencapai beberapa poin kecil penting 2.550 dan 2.590 poin dari 2.510 poin awal. Namun, ketika hendak mencapai ketinggian 2.600 poin, sebuah kecelakaan terjadi. 3 sektor utama teh, kayu, dan tekstil tiba-tiba menghadapi serangan sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hampir semua harga saham di emiten di sektor ini anjlok dan mulai terjun dengan cepat. Bahkan industri tekstil yang pernah didukung Jasper sebelumnya sempat babak belur saat menghadapi banyak pesanan kosong. Adegan itu sangat tragis. Reaksi berantai langsung adalah bahwa seluruh rantai industri hulu dan hilir telah terpengaruh, dan pasar pakaian, kain, furnitur, dan minuman semuanya dalam keadaan darurat. Dengan itu, keajaiban muncul di pasar Asare. Di satu sisi terjadi kenaikan tajam pada sektor energi dan komunikasi, sementara di sisi lain terjadi penurunan tajam pada industri ringan seperti tekstil dan kayu. Kontras yang tajam menyebabkan lonjakan eksponensial dalam volume perdagangan dan fluktuasi hebat dari titik-titik dukungan di pasar. Pada saat ini, Jasper juga menyadari masalah utama yang telah dilihat Rogers sebelumnya. Efek sipon yang ditimbulkan oleh pencatatan perusahaan-perusahaan milik negara mulai terasa. Hampir semua uang panas di pasar telah diserap oleh perusahaan milik negara ini, dan biaya untuk peningkatan sektor terkait adalah penurunan tajam dalam industri ringan tempat kamar dagang Haddock berada. Karena uang panas itu tersedot semua, modal pasar mulai mengejar sektor di mana perusahaan milik negara berada, sehingga menjadi sangat sulit bagi Jasper untuk melindungi pasar. "Pak Lain, apakah kamu ingin masuk?" Bas bertanya dengan tergesa-gesa. Jasper mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sedang berpikir, pada saat ini, Celine sudah berdiri di sampingnya tanpa sepengetahuannya. Bas sangat cemas, tetapi dia tidak berani menyelah. Celine lah yang dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Jasper dan berkata, "Kamu bukan dewa dan tidak mungkin kamu sempurna. Hal yang paling masuk akal untuk dilakukan saat ini adalah menyerah. Pasar Asare memiliki batas fluktuasinya. Paling-paling, akan ada penurunan 10% dalam 1 hari perdagangan, jadi mari kita tahan untuk saat ini." Jasper mengerutkan kening. Dia tahu apa yang dikatakan Celine benar, tapi, setelah menghela nafas, Jasper berkata kepada Bas, "Ayo menyerah." Bas juga menghela nafas. Tidak diketahui apakah dia melakukannya karena dia senang atau kecewa. Kemudian, dia berbalik dan keluar. Saat Bas hendak meninggalkan ruangan, seseorang datang dari luar. Orang yang baru saja tiba adalah Dean. Saat ini, wajah Dean tampak cemas, dan seolah-olah seseorang menyalakan api di bawah pantatnya. Jelas bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat mendesak untuk diberitahukan kepada Jasper, tetapi setelah melihat bahwa Bas masih di dalam ruangan dan ada juga seorang wanita aneh tetapi sangat cantik yang tidak dia kenal berdiri di sana, dia merasa seolah-olah semua kata yang ingin dia ucapkan. Katakan telah disegel oleh lem ketika mereka mencapai ujung lidahnya, sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Lain, aku punya masalah yang sangat penting untuk didiskusikan denganmu." Dekan tergagap. Setelah mencapai kesepakatan pribadi dengan Jasper, Dean secara tidak sadar menganggap dirinya sebagai bawahan Jasper. Ini adalah perasaan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia juga mengerti bahwa dia harus bergantung pada Jasper jika dia ingin mengambil alih kekuasaan kamar dagang Haddock. Dia tidak punya cara lain. Haruskah dia bergantung pada Gale? Dia perlu melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan Jasper bahkan sebelum dia bisa berbicara dengan Gale. Sekarang kamar dagang Haddock diserang, Gale tidak punya solusi yang baik, jadi dia hanya bisa mengirim Dean untuk menemukan cara agar Jasper mengambil tindakan. Pada saat yang sama, ia juga menganggap ini sebagai ujian bagi dekan untuk menjadi penggantinya. Dengan melakukan itu, dia juga akan menjilat Jasper. Namun, jika dia mendekati Jasper, dia bisa langsung menggantikan Gale dan mengambil alih kamar dagang Haddock dalam satu gerakan cepat. Namun, jika dia melakukan apa yang diinginkan Gale, dia hanya akan mendapatkan status penerus. Selama Gale masih hidup, dia bahkan tidak akan bisa berpikir untuk menangani kekuatan nyata apapun. Bahkan jika Gale mati, orang-orang nakal di kamar dagang Haddock sangat licik. Tanpa Gale, Dean merasa belum tentu memiliki kualifikasi dan pengalaman untuk menekan orang-orang itu. Jadi, ketika Jasper menawarkan untuk bekerja sama secara pribadi, Dean setuju tanpa ragu-ragu. Harga dari kesepakatan ini adalah dia tidak lagi setara dengan Jasper, namun, Dean juga menghibur dirinya sendiri.
Bahkan jika dia tidak setuju, apakah dirinya saat ini memiliki kualifikasi yang sama dan kemungkinan untuk berada di level yang sama dengan Jasper? Tidak ada orang luar di sini, katakan saja padaku, kata Jasper. Jasper tidak akan mengatakan ini jika itu Anna atau bahkan Wendy di dalam ruangan, tetapi bukan Celine. Bukannya dia tidak dekat dengan wanita-wanita itu, tapi posisi mereka di JW berbeda. Wendy secara alami paling dekat dengannya dan dia adalah bos JW, tetapi masalahnya juga ada di sini. Jasper tidak bisa memberitahu Wendy tentang banyak hal yang diklasifikasikan sebagai rahasia. Menurut rencana Jasper, Wendy akan bertanggung jawab atas urusan sehari-hari JW, sehingga urusan kotor yang dia tangani yang mengharuskannya berhubungan dengan kekuatan eksternal tidak akan melibatkan Wendy. Dia seperti permaisuri di zaman kuno. Harem kaisar berada di bawah yurisdiksi permaisuri dan kaisar tidak akan campur tangan, tetapi pada saat yang sama, permaisuri tidak akan campur tangan dengan urusan negara. Jasper bisa mendengar semuanya sendiri. Adapun Anna, itu bahkan lebih sederhana. Meskipun Anna bukan anggota JW, karena hubungannya dengan dia sangat ambigu dan asmara, sudah pasti Anna tidak bisa bergabung dengan sistem JW. Jasper akan melarang ini karena hukum ada di belakang Anna. Tidak peduli seberapa baik hubungan Jasper dengan Laus, dia tidak bisa mengungkapkan semua rahasia JW ke Laus, seperti halnya Laus tidak akan memberitahunya tentang rahasia mereka. Ini adalah aturan paling dasar dan bentuk komunikasi yang saling menghormati antara kedua belah pihak. Setelah semua, mereka independen satu sama lain. Latar belakang Anna menentukan bahwa dia tidak bisa menjadi bagian dari sistem JW. Jasper tidak akan membiarkan dia berpartisipasi dalam bisnis resmi di sekitar JW. Namun, ketika menyangkut Celine, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau pengalamannya, dia adalah penolong yang baik untuk Jasper dalam hal pekerjaan eksternal. Mereka bisa menangani banyak hal bersama-sama dan tidak akan ada kekhawatiran. Dia tidak seperti Wendy yang tidak dapat mengganggu strategi eksternal dan kebijakan keseluruhan JW karena dia bertanggung jawab atas urusan sehari-hari. Dia juga tidak memiliki aliansi dekat dengan JW seperti hukum dan tidak memiliki keuntungan alami karena identitasnya. Saat ini, hal-hal yang perlu dipertimbangkan Jasper ketika menyangkut para wanita bukanlah hal-hal sederhana seperti kecemburuan atau pertengkaran di antara mereka. Terus terang, hal-hal itu pada intinya sepele, tetapi dia harus mengendalikan dan mengelola kekuatan di antara mereka dengan baik. Jika tidak, hal-hal buruk akan terjadi jika terjadi kesalahan. Yang paling penting saat ini adalah Jasper merasa bahwa dia lebih seperti rekan kerja Celine, daripada hanya seseorang yang memiliki perasaan asmara terhadapnya. Kata-kata Jasper jelas memuaskan Celine. Dia melirik Jasper dengan setengah tersenyum sementara matanya mengatakan bahwa dia senang Jasper bersikap hormat. Sementara itu, Bas sangat bijaksana. Setelah dia mengetahui bahwa Dean akan berbicara dengan Jasper dan akan merepotkan jika dia masih ada, dia keluar dari ruangan. Dean menghela napas dan berkata, karena batas bawah terus-menerus dan apa yang terjadi di pasar barusan, orang-orang di kamar dagang Haddock, yang terutama bergerak di industri teh, kayu, dan lainnya, mulai panik. Kakek saya juga berjuang untuk menahan tekanan. Dia menelepon saya 3 kali berturut-turut pagi ini. Saya dapat mendengar bahwa dia sudah sedikit tidak puas dan tidak sabar dengan kelambanan saya dan dia bermaksud meminta seseorang untuk menggantikan saya. Berbicara tentang ini, Dean takut Jasper akan meninggalkannya. Jadi, dia menambahkan, jika saya diganti, maka kecil kemungkinan saya akan muncul di depan Anda lagi. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menggantikan saya. Arti kalimat ini tidak bisa lebih jelas. Subteksnya sederhana, saya dikirim oleh Gale untuk meminta Anda menyelamatkan kamar dagang Haddock, tapi sekarang kamar dagang Haddock belum diselamatkan dan malah dalam kondisi yang lebih buruk. Jika Anda tidak mengambil tindakan sekarang, saya khawatir saya akan diganti sebelum cadangan resmi masuk ke pasar. Kalau begitu, rencanamu untuk menggantikan Gale akan hancur dan orang yang akan menggantikanku mungkin tidak akan begitu patuh. Jasper ingin mengangkat tangannya untuk menggosok pelipisnya, tetapi menemukan bahwa masih ada infus yang menempel di punggung tangan kirinya, jadi dia harus menyerah pada gagasan itu. Jangan khawatir, Jasper berkata, saat ini, Anda tidak bisa membiarkan orang lain mempermainkan Anda. Jadi bagaimana jika Anda diganti? Jika dia meminta orang lain untuk datang, tugas ini akan tetap menjadi tanggunganmu jika orang itu tidak bisa menemuiku. Tetapi, Dean sangat ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Jasper dengan lambaian tangannya. Saat ini, tujuan Soros sangat jelas. Ini untuk sepenuhnya menargetkan kamar dagang Haddock. Semakin dia berniat melakukan ini,
semakin kita harus menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam perangkap yang telah dia siapkan. Jika tidak, kita akan jatuh ke dalam tarik tambang finansial. Kami bukan lawannya di pasar asare domestik. Mengenai tekanan pada kamar dagang Haddock, Anda dapat menemukan beberapa orang yang menurut Anda dapat dipercaya dan memberitahu mereka tentang dana jaminan sosial. Saya akan mendukung Anda, jadi jangan khawatir jika mereka tidak percaya Anda. Beritahu mereka untuk tetap diam dan menunggu. Jika mereka bahkan tidak bisa menunggu sebentar, maka mereka hanya akan menyalahkan diri mereka sendiri. Setelah berbicara, Jasper melihat bahwa Dean masih berkonflik. Jadi, dia berkata, ini keputusan saya tidak membicarakannya dengan Anda, oke. Dean terkejut kemudian, dia mengangguk, berbalik, dan berjalan keluar. Ini sangat merepotkan. Setelah Dean pergi, Jasper bersandar di kursinya dan mengerutkan kening. Celine melirik Jasper. Meskipun dia telah mendengarkan mereka selama ini, dia tidak tahu identitas Dean dan kesepakatan seperti apa yang dia miliki dengan Jasper, tetapi karena kepekaan profesional dan intuisi seorang wanita, Celine mengerti bahwa pria ini pasti sedang bersekongkol melawan seseorang lagi. Saya baru saja menganalisis pasar secara kasar. Meski sekarang sudah tutup karena sudah siang, namun situasi saat pembukaan pada sore hari mungkin tidak bagus. Penurunan perusahaan industri ringan akan mempengaruhi banyak perusahaan dan industri lainnya. Dengan dampak yang begitu luas, pasar mau tidak mau akan terpengaruh. Pada saat itu, keuntungan yang dibawa oleh pencatatan badan usaha milik negara dapat dipersingkat. Pada kenyataannya, pencatatan BUMN hanya mendatangkan hot money dari luar, tapi hot money ini semua diarahkan ke BUMN. Menurut pendapat saya, poin di pasar umumnya meningkat. Karena hanya beberapa sektor BUMN yang naik, bukan berarti situasi keuangan domestik di Summerland saat ini telah mereda, dan bahkan adanya efek siphoning telah memberikan efek negatif pada sektor lain. Apakah kamu punya saran bagus? Tanya Jasper. Saat ini, dia benar-benar membutuhkan seseorang yang cukup profesional untuk memberinya nasihat. Jasper juga menyadari keterbatasan pikirannya sendiri. Misalnya, meski ada efek positif dari pencatatan BUMN kali ini, dia tidak mempertimbangkan efek siphon. Orang bijak pasti akan membuat kesalahan, dan Jasper percaya bahwa dia bukan orang suci atau abadi, jadi mustahil baginya untuk mencapai kesempurnaan. Namun, karena hal-hal telah meningkat ke tahap ini, dia tidak bisa lagi membuat kesalahan. Tidak, Celine menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dari perspektif sejarah modern, kita dapat melihat bahwa peristiwa terbaru di mana negara-negara saling menghancurkan kekuatan melalui sarana keuangan adalah Plaza Accord yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Sunrise Land pada tahun 1985, yaitu 15 tahun yang lalu. Petik 2. Banyak orang mengatakan bahwa setelah penandatanganan Plaza Accord, kekayaan yang dikumpulkan oleh Sunrise Land dalam beberapa dekade setelah Perang Dunia II dijarah. Pada kenyataannya, jika kita mengamati dengan seksama kejadian tersebut, kita dapat menemukan bahwa kelas bawah dan kelas menengah di masyarakat Sunrise Land menyambut baik kesepakatan tersebut setelah ditandatangani. Karena pendapatan mereka bisa dikonversi ke US dollar tanpa batas dan preminya sangat tinggi, seorang penjual biasa bisa pergi ke surga belanja seperti New York dan Bali setiap bulan dan membeli barang-barang mewah sembarangan, apalagi perusahaan besar yang membeli Times. Kota, pepatah orang-orang dari Sunrise Land dapat membeli seluruh dunia keluar pada saat itu. Namun, pada saat itu, semua orang tidak menyadari bahwa mereka menggunakan cadangan devisa Sunrise Land untuk barang-barang yang mereka beli di luar negeri, baik itu jam tangan atau proyek real estate. Pada dekade-dekade setelah berakhirnya Perang Dunia II, pesatnya perkembangan ekonomi Sunrise Land, akumulasi teknologi, dan perkembangan perdagangan telah membuat pertumbuhan ekonomi mereka dalam dekade-dekade tersebut mencapai tingkat yang menakutkan. Ini diikuti oleh cadangan devisa yang tumbuh. Tetapi ketika orang-orang menggunakan seluruh cadangan devisa negara, mereka secara aktif mendevaluasi dolar, bermain-main dengan rencana Amerika Serikat, yang menyebabkan peningkatan eksponensial dalam nilai tukar dolar matahari ke dolar AS, sementara defisit perdagangan dikalikan beberapa kali dalam semalam. Orang-orang di Sunrise Land telah menukar akumulasi puluhan tahun dengan sekumpulan barang mewah dan aset di luar negeri. Kemudian mereka menemukan bahwa dolar matahari yang mereka miliki tidak berharga dan mereka tidak dapat menukar mata uang asing lagi dan juga tidak dapat menukarnya dengan dolar AS karena cadangan devisa mereka semua telah terbuang sia-sia. Akibatnya, akumulasi negara selama beberapa dekade terhapus dalam semalam karena mereka semua menjadi nutrisi bagi Amerika Serikat untuk mengisi defisit fiskalnya sendiri. Ini adalah perang keuangan yang sebenarnya antar negara.
Ketika dikerahkan, itu menyirami segalanya dengan tenang, dan ketika diluncurkan, itu akan datang menerjang seperti badai petir. Jadi, meskipun situasi saat ini buruk, itu adalah yang terbaik dari semua hasil buruk lainnya. Setidaknya Amerika Serikat belum memutuskan untuk melawan perang keuangan skala penuh dengan Summerland. Jika tidak, pada saat itu, JW dan Anda bisa minggir. Dalam perang tingkat itu, perusahaan manapun, bahkan grup multinasional, hanya bisa menjadi umpan meriam, karena yang benar-benar menentukan hasilnya adalah kekuatan politik. Ketika Celine mengatakan ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jadi jika Anda meminta saran saya hanya bisa memberi Anda satu, dan itu adalah menggunakan hubungan baik Anda dengan petinggi untuk memberitahu mereka untuk tidak menggunakan valuta asing. Cadangan karena itu akan menyebabkan insiden itu langsung meningkat. Jasper melambaikan tangannya dengan senyum pahit dan berkata, Swallow Capital mungkin telah mempertimbangkan ini sejak lama. Mereka tidak pernah berencana menggunakan cadangan devisa. Ini adalah masalah pertahanan dan keamanan nasional. Baiklah, aku akan berhenti berbicara denganmu sekarang. Ini setelah jam kerja dan aku akan tidur nyenyak. Apakah Anda ingin seseorang membawakan Anda makan siang? Celine bertanya. Tidak dibutuhkan. Jasper mengangkat tangan kirinya dan berkata tanpa daya, bahan ini terlalu bergizi. Itu membuat saya merasa sangat kenyang setelah disuntikkan ke tubuh saya, jadi saya tidak perlu makan apapun. Baiklah, saya bertanya kepada dokter sebelum ini, dan itu benar-benar dapat menggantikan nutrisi yang biasanya Anda konsumsi dalam makanan Anda. Setelah Celine selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi dengan menggoda dan mempesona, seperti kucing. Setelah Celine pergi, Jasper kembali ke ruang tunggu dengan infus di belakangnya. Dia ingin mengistirahatkan matanya sebentar dan menunggu pembukaan di sore hari. Mungkin karena dia kurang istirahat terlalu lama, atau mungkin karena infus terlalu kuat, tapi Jasper tidur sangat nyenyak. Ketika dia membuka matanya lagi, sudah jam 14.25. Dan pasar akan segera dibuka. Pembukaan di sore hari persis seperti yang diharapkan Celine. Asares masih dalam kondisi yang sangat kontras, namun pada sore hari, saham-saham utama kedua belah pihak telah mencapai limit down atau limit up, sehingga dana tersebut mulai masuk ke emiten lain di sektor terkait. Jasper tidak melakukan apa-apa di sore hari, karena dia hanya melihat gerakan Soros. Di sisi lain, Soros tampaknya menjadi gila, dia hanya memiliki satu tujuan di benaknya dan itu adalah untuk menghancurkan semua perusahaan yang terdaftar milik Kamar Dagang Haddock. Karena semua saham perusahaan yang terdaftar di industri utama Kamar Dagang Haddock mencapai batasnya masing-masing, cakupan pukulan ini segera menyebar untuk merangkum semua industri dan perusahaan yang terdaftar yang dapat mereka temukan milik Kamar Dagang Haddock. Seseorang benar-benar harus meratapi kekuatan modal. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar ini, yang hampir selalu dilihat oleh banyak orang di industrinya masing-masing di Summerland, tampak sangat rentan pada saat ini, seolah-olah mereka terbuat dari kertas ketika menghadapi serangan kuantum fund. Pada waktu penutupan, pasar ditutup pada 2.577 poin. Modal asing menikmati kemenangan yang luar biasa. Kemenangan ibu kota asing itu membuat Jasper dan pemerintah kecewa. Awalnya, saya pikir pencatatan perusahaan milik negara akan mengurangi penurunan pasar asare domestik saat ini dalam skala luas, tetapi saat ini, meskipun strategi ini telah mencapai efek dan hasil tertentu, itu jauh kurang efektif daripada kami mengharapkan. Usai jeda, Jasper langsung menghubungi McNeil. Setelah ini, Jasper akan mengajukan permintaan yang sangat sulit. Mason dan yang lainnya belum tentu memiliki kekuatan pengambilan keputusan, jadi Jasper hanya bisa menghubungi orang dengan posisi setinggi mungkin, yaitu McNeil. Berkat kebaikan Adele, Jasper dan McNeil dapat berbicara satu sama lain secara langsung, yang merupakan keputusan terbaik saat itu. McNeil merenung sejenak, lalu berkata, kami berencana untuk membiarkan dana jaminan sosial memasuki pasar lebih cepat dari jadwal. Jasper menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku juga memanggilmu karena ini. Saat ini, Soros masih membeli bahan makanan dalam jumlah besar di pasar berjangka, dan jika kita gagal mempertahankan diri di tingkat keuangan, kemungkinan akan terjadi regresi sosial dan ekonomi, tetapi harga bahan makanan akan naik secara dramatis. Begitu situasi seperti itu terjadi, itu akan menjadi sangat sulit bagi kami. Ketika itu terjadi, akan sulit untuk terus mengembangkan ekonomi di Summerland, apalagi menjaga kebutuhan penghidupan masyarakat. Jadi, saya berharap Swallow Capital akan mempertimbangkan saran saya dan membiarkan dana jaminan sosial masuk ke pasar besok. Kata-kata Jasper membuat McNeil terdiam beberapa saat.
Jasper bisa dengan jelas mendengar napas McNeil di ujung telepon yang semakin berat. Besok, bukankah ini terlalu terburu-buru? McNeil bertanya setelah beberapa pertimbangan. Tidak, dan sejujurnya masih terlalu konservatif. Jika saya mengetahui situasi saat ini lebih awal, saya akan meminta mereka untuk memasuki pasar hari ini. Jasper melanjutkan dengan suara yang dalam, pasar Amerika Serikat akan dibuka malam ini, dan saya akan meluncurkan serangan skala penuh. Saya akan memaksa Soros untuk menghadapi tekanan ekstrim dalam satu tarikan napas. Jika kita bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut, kita tidak memiliki peluang untuk menang, jadi kita harus menyelesaikan ini dalam waktu sesingkat mungkin untuk menghapus kekuatan di tangan Soros. Jika saya menghancurkan pasar saham Amerika Serikat malam ini, investor yang mendukung Soros akan menghadapi tekanan besar, di mana semua tekanan akan dialihkan ke Soros. Pada saat itu, dia harus membuat pilihan untuk mundur atau bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan kita. Ashay mengatakan ini, suara Jasper melunak, tetapi nadanya menjadi semakin serius. McNeil, pertempuran ini telah berlangsung terlalu lama, dan baik modal swasta maupun modal pemerintah tidak dapat menahan konflik yang begitu lama. Lagi pula, negara kita masih sangat lemah sekarang, dan kita perlu memfokuskan energi kita untuk membangun bangsa. Segala sesuatu yang lain dapat dikesampingkan untuk saat ini, jadi pertempuran yang menentukan ini harus dilakukan lebih cepat daripada nanti. McNeil merespon dengan cepat kali ini. Dia berkata, "Oke, saya mengerti dan saya akan memberi Anda jawaban sesegera mungkin." "Terima kasih, Tuan McNeil." Menelan modal. Setelah meletakkan telepon, McNeil menatap semua orang di ruang konferensi, berdiri, dan berkata, "Semuanya, saya pikir Anda semua telah mendengar saran Jasper dengan jelas. Saya pikir kita harus benar-benar memikirkannya sekarang." Orang tua yang duduk di depan meja berkata sambil tersenyum, "Nah, anak ini menjadi lebih baik, dan dia benar-benar dapat melihat masalah ini dari perspektif yang komprehensif." Begitu kata-kata ini diucapkan, peserta lain saling memandang. Kemudian, mereka menekan emosi di mata mereka dan tetap diam. Pria tua yang mengenakan kacamata kulit penyu berbingkai hitam menoleh untuk melihat pria tua yang tampak galak di sampingnya dengan ekspresi serius dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Butler, bagaimana menurutmu?" "Saya setuju dengan pendapat Jasper." Jawaban lelaki tua yang bermartabat itu lugas, dia tidak ragu sama sekali. Orang tua itu tertawa dan berkata, "Kalau begitu, mari kita memilih dan mendapatkan hasil sesegera mungkin sehingga mereka dapat melakukan ini sesegera mungkin." Pada malam hari, Jasper menerima balasan dari McNeil tepat saat pasar saham Amerika Serikat akan segera dibuka. Besok, dana jaminan sosial akan sepenuhnya masuk ke pasar. Ini adalah berita terbaik untuk Jasper. Namun, pada saat yang sama, tekanan pada Jasper menjadi lebih besar. Sebab, jika ingin benar-benar menstabilkan pasar keuangan domestik, masuknya dana jaminan sosial ke pasar hanya satu aspek. Aspek lain yang tak kalah penting dari masuknya dana jaminan sosial, itulah kemenangan yang harus diraih Jasper di bursa saham Amerika Serikat malam ini. Semakin sukses Jasper, semakin cemas para pendukung di belakang Soros, dan berdasarkan ini, semakin besar tekanan pada dana kuantum Soros. Dengan semakin memperluas kemenangan di pasar saham Amerika Serikat, tekanan besar akan memaksa Soros dan Quantum Fund-nya untuk mengakhiri pemanenan dan kehancuran pasar domestik sesegera mungkin dengan imbalan kesempatan untuk pertempuran yang menentukan antara kedua belah pihak. Inilah yang akan dilakukan Jasper malam ini. Apalagi tidak bisa ditunda, jadi harus dilaksanakan sepenuhnya malam ini. Setelah memikirkannya, Jasper memanggil Jake. "Malam ini, kami akan melakukan apapun untuk menghancurkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar teratas di Nasdaq dan Dow Jones yang kami rancang sebelumnya. Ambil rencana ini." Jasper menyerahkan Jake sebuah rencana yang dia tulis sendiri. "Saya sudah menulis target harga saham perusahaan-perusahaan tersebut di atas. Tugas pertama malam ini adalah memotong harga saham perusahaan-perusahaan ini dan memaksa mereka ke harga ini dan kemudian segera membelinya. Ingat, kita harus menggunakan posisi short yang belum pernah kita gunakan untuk membelinya. Lakukan melalui akuisisi skala kecil dengan frekuensi tinggi, dan cobalah untuk tidak menarik perhatian orang lain." Jake melihat rencana yang mencantumkan nama lebih dari 20 perusahaan dan informasi harga saham saat ini secara rinci, serta target harga saham dan deskripsi jumlah saham yang akan dibeli. Sekilas saja, Jake yakin bahwa perusahaan-perusahaan dalam rencana ini termasuk internet, teknologi, mobil, dan perusahaan lain yang pasti memiliki prospek besar di abad baru.
Hanya saja beberapa dari perusahaan ini adalah perusahaan besar jadul sementara bahkan ada beberapa yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Namun, ini bukan waktunya untuk bertanya. Setelah Jake mengambil rencananya, dia berkata kepada Jasper, "Tuan Lain, jangan khawatir. Kami pasti akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Malam ini akan sangat menegangkan. Mari kita keluar dan menonton kinerja pasar bersama." Setelah menepuk bahu Jake, Jasper bangkit dan berkata, "Oke." Jaka mengangguk. Pada malam waktu Summerland, pasar keuangan Amerika Serikat dibuka. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam kembang api. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.